Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita lebih membahas ke altcoins. Nah, buat lo yang pengen cari analisa mengenai Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics dan news juga, bisa kalian lihat di sesi pertama yang sudah diupload jam 12:30 tadi siang ya. Nah, jadi kita bisa lihat overall market nggak terlalu berubah jauh ya, masih kurang lebih sekitar seginian, Bitcoin 20.200-an, Ethereum di 1.500-an. Lalu untuk BNB kita bisa lihat dia tambah lagi turun sebesar 4,66%, tadi nggak separah ini. Lalu untuk XRP dia tambah lagi turun juga sebesar 8,53%. Cardano 8,07 ini sedikit naik ya. Lalu Solana sebesar 7,77% dan Dogecoin sebesar 5,91%. Nah, jadi overall ya walaupun ada yang sedikit naik, ada yang sedikit turun, tapi masih kurang lebih di daerah situ ya. Yang pertama kita akan bahas adalah BNB dulu. Nah, untuk BNB kita bisa lihat bahwa dia tembus ya, sayangnya dia tembus 282,7 lagi. Nah, kali ini dia tembus juga sama MA50. Jadi ya cukup menyebalkan ya, tapi bisa dibilang kurang lebih berhentinya di tempat yang sama percis ya. Sama percis dengan drop sebelumnya di sekitar 279 lah kalau kita buletin ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah apakah 282,7 ini akan menjadi resisten atau tidak. Nah, di sini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk nge-short ya. Jadi andaikan di sini terjadi konfirmasi, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short di 282,7. Kemarin jebol nih ya, sekarang retest. Jadi buat kalian yang pengen buat posisi short ya, atau bukan buat, lebih tepatnya pasang posisi short, bisa pertimbangkan pasang di 282,7. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya otomatis ada di 263,6, yaitu struktur selanjutnya. Nah, ini bisa dibilang struktur yang penting, karena ini adalah summer low bagi BNB. Nah, jadi bisa dibilang ini bisa menjadi target TP yang not bad ya. Jadi sekali lagi gue ulangi, untuk posisi short kalian bisa pertimbangkan apabila dia ada retest lagi ke 282,7, kalian short di sini. Nah, TP-nya di 263,6 ya. Jadi itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long atau untuk akumulasi spot, tinggal kita balik saja logikanya, yaitu di summer low juga di 263,6. Untuk spot, lagi-lagi kalian bisa langsung pasang buy limit aja, nggak apa-apa, nggak harus sampai ada retest. Kalau mau retest juga boleh, ya tergantung kalau pribadi. Tapi kalau gua sih mikirnya ya udahlah, ini kan buat lebih buat ke averaging, jadi ya hajar aja, bentuknya lebih ke buy limit. Nah, untuk posisi long, lebih baik seperti ya shortnya ya. Lu ada ini dulu, ada konfirmasi dulu. Jadi jangan cuma lu pasang buy limit di sini aja atau long ya. Lu kesannya lihat dulu di sini terjadi pantulan. Nah, retest baru kalian buka posisi long ya. Lagi-lagi konfirmasi ini membuat resiko kita untuk kena false signal lebih kecil ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, quite simple. Secara struktur sayangnya sekarang mulai bikin deg-degan lagi nih ya. Kalau sampai ini benar-benar ke reject ya, kita lihat nih hari ini. Kalau sampai benar-benar ke reject, siap-siap ada kemungkinan besar akan ke daerah 263,6. Apalagi didorong juga dengan fundamental yang sekarang cenderung hawkish ya. The Fed, jujurnya gue rada sedikit kecewa ya. Gue pikir dia bakalan minimal netral, tetapi ternyata statement dari Jerome Powell ya menyatakan bahwa masih cenderung hawkish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan sebelum kita lanjut ke Atom, kita akan dengar dulu sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, yaitu sponsor kita pada hari ini. Di mana mereka sedang ada event Deposit to List. Kali ini proyeknya bernama Magic Craft. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan airdrop sebesar atau senilai 40.000 USD. Ya, tentunya semua dalam aset dari si Magic Craft ini yang bernama MCRT. Ini berlaku dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Ya, jadi masih ada waktu buat kalian yang ingin ikut. Ya. Dan caranya simple banget. Ya, kalian tinggal deposit saja tidak kurang dari $100 dalam bentuk MCRT. Dan kalian bisa menikmati bagian sebesar dari 40.000 USD dalam airdrop MCRT. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya akun di BitGet, jangan lupa bisa menggunakan link reflektif di bawah. Dan jangan lupa untuk bisa mulai trade di BitGet dari sekarang. Oke, dan selanjutnya kita ke Atom. Nah, Atom kita bisa lihat karena kemarin-kemarinnya dia berhasil rally dan mengumpulkan support, jadi saat jatuh nggak separah
altcoins lain ya. Tetap ada drop tentunya ya, tapi nggak separah yang lain sekali lagi. Nah sekarang ya dia sedang retest daerah 11 dolar lebih 6 sen. Nah jadi pada hari penentuan nih, apakah dia akan jebol lagi struktur di sini atau tidak ya. Nah andaikan di sini dia terjadi rejection dari bawah sini ya, atau dia terpantul di daerah 11,6. Nah, kita ada peluang buat ngelong. Ya, lagi-lagi jangan sekarang buka dulu posisi long ya. Tapi lihat dulu apakah ketahan hari ini atau tidak. Atau lebih tepatnya nanti besok jam 7 pagi, apakah dia akan daily close di atas dari 11 dolar lebih 6 sen atau tidak. Nah, kalau sudah dia close di atas, kalau posisi long, sekali lagi gue ingatkan ya, lebih baik tunggu konfirmasi. Jadi, andaikan dia close di atas nih ya. Dia ada retest, nah baru retest keduanya ini kalian buka posisi long atau seringkali gue sebut sebagai konfirmasi ya. Nah kalau lu ngelong di daerah 11 dolar lebih 6 sen dan memang nanti sesuai dan dapat posisi long, kalian bisa pertimbangkan TP di daerah 12 dolar lebih 38 sen. Tapi ada juga option kalau kalian mau TP di MA20 juga boleh ya, tapi jujurnya nanggung ya kalau kayak gitu, mendingan sekalian aja di 11 dolar TP-nya sekalian aja di 12 dolar lebih 38 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Nah, kalau posisi short itu bisa kita lakukan apabila kalau besok ternyata malah breakdown ya. Jadi kalau dia gagal daily close di atas dari 11 dolar lebih 6 sen, dia jebol ke bawah ya. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk nge-short kalau terjadi konfirmasi ya. Jadi di sini dia retest, nah baru kalian short di sini. Nah, target TP-nya bisa kalian pertimbangkan di 9 dolar lebih 88 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos ya. Untuk akumulasi spotnya sebenarnya kalian bisa pertimbangkan juga di MA50 kalau kalian mau ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara struktur masih bagus ya. Jujurnya Atom salah satu yang masih bagus, masih belum membuat lower low. Nah ini akan menjadi lower low apabila dia gagal close atau lebih tepatnya dia tembus di bawah dari 10 dolar lebih 23 sen. Ya jadi kita lihat nih, apakah 11 dolar 6 sen dan MA50 masih cukup kuat sebagai support atau tidak untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom, dan untuk Phantom kita bisa lihat ternyata 30 sennya jebol ya. Nah, gue udah bahas kemarin untuk Phantom ya. Kita bisa lihat dia cenderung lack in volume dalam beberapa hari terakhir, dan gue udah bilang dari kalau nggak salah antara tanggal 23 atau 24 ya. Antara sini lah, antara 24 atau 25. Gue bilang akan ada news nih ya. Jadi siap-siap ada kemungkinan volatilitas. Buat lu yang konservatif, TP dulu aja. Nah, buat yang konservatif, selamat nih. Buat yang agresif, yang masih nahan posisi longnya, sayangnya sekarang minus. Dan kalau udah kayak gini bentuknya mungkin ya bisa kalian cut loss. Nah, cut lossnya ada dua jenis ya. Kalau sedalam ini jujurnya, mungkin gue bisa sarankan cut lossnya kalau dia sudah mendekati lagi ke 30 sen. Ya, jadi biasanya cut loss itu ada dua cara ya. Kalau dia jebol satu support langsung di cut loss. Atau ada juga cut loss yang gini. Dia tunggu sampai retest. Kalau reject lagi baru cut loss. Nah tentunya ya cara cut loss yang kedua ini lebih beresiko karena lu hold lebih lama. Ya jadi lagi-lagi bisa lu timbang-timbang sendiri. Cut loss sekarang boleh atau mau tunggu retest 30 sen juga boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cut loss yang kemarin ya. Nah, di waktu bersamaan ada juga kesempatan buat nge-short lagi. Nah, tentunya nge-shortnya di mana? Yaitu 30 sen. Apabila terjadi konfirmasi bahwa ini benar-benar menjadi resisten. Ya, jadi ke atas, ada rejection. Nah, konfirmasi baru kalian nge-short. Nah, kalau nge-short di sini sebenarnya ada dua cara buat TP ya. TP pertama ya bisa di struktur yang nanti akan terbentuk ya kalau dia naik ke atas. Atau arguably bisa juga kalian TP di sini ya, yang paling dalamnya tuh di sekitar 21 sen ya, yaitu struktur selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk akumulasi spot dan posisi long ya, ini masih jauh. Jadi ya nanti aja kita bahasnya kalau sudah dekat ya. Jadi overall seperti itu untuk Phantom, dan sepertinya kalau kita lihat dari strukturnya kemungkinan besar dia akan balik lagi ke daerah 21 sen. Oke, dan selanjutnya kita ke Cardano. Nah, untuk Cardano berita buruk ya, dia kemarin close daily atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi lah ya. Jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 44 sen. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini akan menjadi daerah resisten atau tidak? Ya, tentunya kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan. Kalau sampai terjadi rejection lagi ya, dan terjadi lagi, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short di daerah 44 sen karena ya itu berarti konfirmasi bahwa dia menjadi daerah resisten. Tetapi kalau besok ya ternyata dia daily close-nya di atas dari 44 sen,
hold dulu, jangan kalian nge-short ya. Itu dia pentingnya kenapa kita tunggu konfirmasi. Nah, harapannya adalah kalau bisa nggak lanjut lagi ke bawah. Karena kalau lanjut lagi ke bawah, ini berarti Cardano secara makronya lanjut membuat lower low. And that's bad. Karena kalau kita lihat secara strukturnya, ini akan jauh lebih dalam lagi. Ya, jadi bisa ada kemungkinan sampai kepala 20 senan ya, which is not good. Nah, jadi lagi-lagi sekarang PR dari Cardano secara spotnya adalah ayo tembus lagi 44 sen dan nggak apa-apa lu mendingan sideways di 44 sen aja, di atas 44 sen. Karena kalau sampai udah mulai ke bawah lagi itu bisa makin serem ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk posisi spot dan posisi long otomatis ditunda dulu ya karena ya masih cukup jauh dari struktur selanjutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan kalau ngomongin struktur ya sesuai tadi ya gue udah bilang it's one of the worst ya karena jujurnya bentuknya ancur-ancuran. Plus diperparah juga memang dia fundamentalnya belakangan kurang bagus karena fasil hard fork ditunda mulu. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kemarin tipis ini ya, dia sedikit close di bawah technically speaking ya. Dia itu close-nya itu di 0,7653. Jadi otomatis ya di bawah sedikit dari 77 sen. Tetapi karena tipis seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, lebih enaknya lihat besoknya ya. Lihat besoknya apakah dia kembali lagi close di atas atau tidak ya, karena kalau tipis gini sering kali terjadi false signal. Nah, jadi PR-nya tentunya untuk Matic adalah bertahan di atas dari 77 sen. Dan semoga saja pada hari ini bisa close tetap di atas itu ya. Nah, andaikan sampai terjadi close lagi di atas dari 77 sen, kita bisa pertimbangkan untuk ambil posisi long apabila terjadi konfirmasi seperti biasa ya. Nah, konfirmasi terjadi, kita bisa TP di beberapa tempat nih. Yang pertama, TP yang paling konservatif bisa pertimbangkan antara di MA50 atau 20. Tentunya 50 lebih konservatif, 20 ya medium lah, medium risk ya. Jadi itu untuk TP long yang konservatif dan medium risk. Untuk yang lebih high risk dan otomatis lebih lama juga ngeholdnya, yaitu bisa pertimbangkan di $1 lebih 2 sen, yaitu struktur yang terbentuk di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya. Untuk posisi shortnya tentunya tinggal dibalik saja logikanya apabila besok ternyata terbukti bahwa ini benar-benar breakdown ya dan dia malah konfirmasinya ini turun ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kita bisa pertimbangkan untuk nge-short lagi di daerah $77 ya. Target TP-nya jelas yaitu nanti di 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Secara struktur ya jujurnya mix ya. Dibilang ekstrim direct juga enggak ya, karena sempat juga membuat satu higher high higher low, tapi ya enggak ya not the best lah. For now yang masih secara struktur paling bagus itu masih Atom. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat ya. Buat kalian yang kemarin ngelong di daerah sini harusnya udah kena TP MA50 buat yang konservatif. Nah, buat yang agresif sayangnya nggak kena 24,51 sennya. Jadi kemungkinan besar cut loss. Ya, tapi nggak apa-apa, baik lagi. Kalau lu sudah siap bermain futures, ya lo harus siap dengan cut loss. Ya. Nah, untuk sekarang, ya, satu setup yang sebenarnya mulai terbentuk adalah posisi short lagi. Nah, posisi shortnya jelas di mana? Di $22 lebih 44 sen. Karena dengan jelas kemarin dia breakdown cukup keras ya. Nah, jadi yang kita tunggu adalah dia mulai pelan-pelan naik ke recovery, rally, dan kalau sampai terjadi rejection dan konfirmasi, silahkan kalian bisa pertimbangkan untuk short lagi. Nah, target TP-nya ada dua. Yang pertama bisa nanti target TP di mana dia mulai ada reversal di sini, atau kalau mau lebih dalam bisa juga kalian pertimbangkan di sini bisa sebenarnya daerah $16 lebih 71 sen bisa di sini. Atau kalau mau lebih dalam lagi bisa juga di $14 lebih 75 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX untuk posisi shortnya. Untuk posisi long atau akumulasi spot jujurnya kita lupakan dulu karena bentuknya cukup jelek ya. Dan satu lagi juga ini secara struktur ada kemungkinan ini menjadi head and shoulders yang sedikit berantakan ya. Jadi makanya secara risk reward lebih aman kayaknya kalau kita nge-short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Solana. Sayangnya daerah $32 lebih 68 sen atau lebih tepatnya bukan daerah, struktur ya. Yang sudah beberapa kali menyelamatkan Solana akhirnya gagal juga menyelamatkan Solana kali ini ya. Jadi kita bisa lihat kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 32,68.
Nah, tentunya ini bisa menjadi salah satu setup untuk short ya. Jadi seperti pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelum juga, banyak peluang untuk nge-short ya. Kalau terjadi konfirmasi, sekali lagi gue ingatkan konfirmasi ya. Jadi jangan cuma lu pasang posisi short langsung di sini ya. Tunggu dulu ada rejection lagi atau konfirmasi yang kedua. Nah, silahkan kalian ambil posisi short. Nah, TP-nya di mana? TP-nya kalian bisa pertimbangkan ada di dua tempat. Yang pertama struktur baru yang ya maksudnya lebih baru kita bahas, yaitu di sekitar sini, $28 lebih 26 sen, atau kalau kalian mau lebih dalam lagi bisa juga di $23 lebih 47 sen. Tapi dalam bentuk RSI seperti sekarang, jujurnya gue lebih sarankan di $28 lebih 26 sen saja, nggak usah terlalu serakah ya. Itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long tentunya tinggal kita balik saja logikanya, yaitu di 28,26 apabila terjadi konfirmasi. Lagi-lagi itu untuk posisi long. Kalau untuk posisi spot, akumulasi jangka panjang ya atau averaging, kalian bisa pertimbangkan langsung aja untuk buy limit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Secara struktur ya kita bisa lihat sendiri lah. Sempat not bad, tapi ya karena BTC ngamuk di sini ya ujung-ujungnya ketarik semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk DCWT kita pada sore hari ini ya. Dan sekali lagi gue ingatkan jangan sampai all in ya, jangan all in. Kalau main futures tuh kesannya juga jangan sampai kalau udah lu trading sekali loss, jangan lu revenge trading gitu. Kesannya lu mau nutup kekalahan lu atau menutup loss lu dengan trade lagi yang dibuka secara asal-asalan ya. Dan selain dari itu juga sekali lagi ya masih ada yang nanya juga, tapi ya nggak apa. Gua ingatkan lagi juga secara fundamentalnya sih apa yang kita harapkan supaya bull market ini mulai balik lagi. Lagi-lagi kalau secara chartnya biar gampang dilihatnya ya lu harus mendapatkan indeks dolar yang melemah. For now lu bisa lihat indeks dolar menguat. Ya, jadi selama dia masih menguat begini terus, kita bisa lihat nih trennya ya. Higher high, higher low, higher high, higher low terus naik ke atas. Susah untuk Bitcoin dan cryptocurrency in general untuk bull run. Nah, kalau kita mau dapat bull run seperti 2020, ya kita harus dapat juga yang seperti ini marketnya ya. Dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan terus ke bawah. Kalau seperti ini akan jadi bull market untuk cryptocurrency. Kalau kayak gini, jadi bear market untuk cryptocurrency. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau ini secara TA-nya, kalau secara fundamentalnya yang kita tunggu adalah berita dari The Fed dan juga inflasi di Amerika Serikat terutama ya. Walaupun jujurnya sekarang mulai juga ada pengaruhnya inflasi di Eropa, di mana kita tahu sekarang harga listrik, harga apapun lah, apapun yang energi di Eropa luar biasa besar karena perang dengan perang Rusia dengan Ukraina belum beres juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.